Yang pertama-tama adalah kita sedang menunggu putusan dari persidangan Rasman melawan Hotman Paris yang diundur beberapa kali. Nah, ingat loh, diundur berapa kali? Ada apa ini? Kalau saya menjadi menteri atau menjadi hukum ya, menteri hukum atau ketua Mahkamah Agung, udah saya pecat tuh. Udah saya pecat hakimnya. Udah bikin gaduh di persidangan, ya kan? Memprovokasi dengan kelakuannya yang kasar kepada kami sebagai advokat dan lain-lainnya. Lalu syarat dengan permainan, ya kan? Ini udah saya pecat kalau hakim kayak gini. Lamban memutuskan satu perkara. Udah saya pecat kalau saya Mahkamah Agungnya ya. Sayangnya hukum kita ini masih bobrok gitu. Lo bisa bayangin untuk memutuskan hal remeh-temeh saja bisa diundur berapa kali. Sampai gue berpikiran bahwa nih hakim jangan-jangan makan duit nih dari si Hotman. Gitu. Jangan-jangan si hakim ini disogok sama Hotman. Udah terlanjur makan duit, sementara putusan si Rasman agak sulit nih untuk dijerat. Karena dia terikat dengan kuasa kan gitu. Dan sekarang pembekuan si Rasman juga kan belum sah. Karena dia disumpah melalui organisasi PPHI, lalu dipecat oleh Siti Jamila Lubis KAI yang legal standingnya nggak jelas. Belum tercatat di Dijen AHU. Dan sekarang Bang Rasman sudah terdaftar sebagai anggota organisasi Peradi Bersatu. Nah ini yang jadi dilematis. Oleh seorang hakim akan diputuskan seperti apa. Tapi gue yakin Rasman gak kena. Kalaupun kena pasti hukuman percobaan. Untuk nyenengin orang yang ngasih suap ke dia. Itu permainan Indonesia bisa dibaca begitu. Diduga ya, gue menduga. Jadi masalah sepele remeh-temeh dibahasnya berkali-kali oleh hakim. Memutuskannya. Gila gak? Kayak lagi ngotak-ngatik apa gitu. Cari pasal biar benar-benar kena si Rasman ini. Biar benar-benar di penjara gitu. Atau minimal penjara bersyarat gitu. Kan lucu hukum di Indonesia ini. Dari mulai laporan Hotman Paris di Mabes Polri, undang-undang ITE yang pasalnya bisa ditangani di Polsek atau di Polres, dilapornya di Mabes Polri. Kan ada perlakuan khusus terhadap Hotman Paris oleh Mabes Polri. Lalu prosesnya naik lagi selama 2 tahun, naik ke kejaksaan. Perlakuan khusus itu diduga. Iya, diduga perlakuan khusus gitu. Ada apa ini? Gitu. Lalu naik ke kejaksaan. Di kejaksaan diolah lagi, dilaporkan ke hakim. Sehingga P21, lalu tahap 2 dan lain-lain gitu loh. Ngerti gak? Dipersidangkanlah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu disidangkan dengan berat sebelah. Kami dibentak-bentak oleh yang namanya Sofia Marbun, hakim Jakarta Utara. Dibentak-bentak saya, mau tanya sedikit. Maaf yang mulia, saya mau bertanya. Diam kamu, kayak gitu-gitu. Ini kan lucu, akhirnya kami emosi, ribut jadinya. Nah, dasarnya dari hakim yang gak adil itu, makanya keributan yang terjadi Jakarta Utara. Lalu sekarang putusannya diundur sampai berapa kali? Ada 4 kali. Hah? Ada 4 kali kan? Iya bisa 4 kali kan? Ya bayangkan harusnya dari 2 bulan lalu putusan, 2 bulan atau sebulan yang lalu. Ini diundur. Kan ini sarap. Ada apa ini? Berarti ada kong kali kong di sini. Jangan-jangan tuh, maaf ya, jangan-jangan yang diteriakin nama Rasman koruptor itu jangan bener gitu loh. Ada permainan tersirat di sini. Tuh hakim udah terlanjur nelen duitnya si penyuap, ya kan? Udah terlanjur nelen duitnya si penyuap, dia bingung gitu loh. Mau dikeluarin lagi udah jadi kotoran kan gitu. Dia bingung nih, sementara dia mau maksain Bang Rasman di penjara, dia udah bingung pasalnya apa. Gitu. Kemungkinan, tapi belum tentu benar juga gitu. Gitu. Tapi mungkin gue udah bisa baca lah, gue kan lama dihukum, gue tahu gitu loh. Kalau lihat dari sisi positifnya mungkin masih mempertimbangkan ini nih apa? Enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya, jangan dibilang begitu. Jangan ke arah situ ya. Masih mempertimbangkan karena manusiawi apa enggak ada. Enggak ada sama sekali. Jadi ini mereka lagi mempertimbangkan, gue duga ya. Ini mereka lagi mempertimbangkan, gue udah terlanjur menerima duit nih dari si penyuap. Ya karena kita tahu si penyuap ini terkenal tukang suap gitu loh. Ya, tukang suap hakim-hakim. Jadi dari si penyuap nih terima duit. Udah terlanjur duitnya dimakan, sementara putusannya nggak masuk. Fakta persidangannya nggak masuk. Nah maka mereka takut nih, maju kena mundur kena. Ya kan? Kalau gue ini buat si malakama. Kalau gue ke belakang gue jatuh jurang. Nah ini jadi kontradiksi di dalam persidangan. Gitu loh. Makanya gue bilang tadi di sini
jangan dibilang itu mungkin ada nurani, nggak ada nurani. Ya, Sofia Marbun nggak pakai nurani. Kalau dia pakai nurani pasti menghargai gue. Sebagai PH, gue nggak mungkin dibentak-bentak. Apalagi pengacara-pengacara lu juga dibentak-bentak. Gitu. Jangan bicara nurani ya. Ya, kalau gue diangkat jadi ketua Mahkamah Agung, Sofia Marbun duluan yang gue cari datanya. Lu ada rapot merah. Kalau ada rapot merah, gue buang ke Papua. Gue buang ke Papua dia. Jangan lu anggap enteng. Kalau gue udah berbicara begitu keras gue kalau untuk menegakkan hukum. Tapi kan abang kan setelah kerja waktu jadi pengacara kuasa hukum era gitu dibukukan, ada kabar baik ya bang tentang pembekuan? Apanya? Ada kabar baik? Pembekuan gue lagi gue ajukan gugatan, lagi gue ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Lagi gue laporin tuh ketua Mahkamah Agung yang namanya Profesor Sunarto, SHMH. Kemana? Ke judicial, ke ombudsman. Gue lapor lagi ke Komnas HAM. Ya udah silakan aja berjalan. Sunarto, ketua Mahkamah Agung, lagi gue laporin. Iya, Mahkamah Agung RI. Gue laporin, profesor dia. Karena gue anggap dia kagak ngerti konstruksi hukum tata negara. Kalau orang nggak ngerti disuruh mimpin hukum ini, hancur hukumnya. Lawang pucuk pimpinannya nggak ngerti hukum tata negara kok. Gimana? Gitu ngeluarin putusan ugal-ugalan. Masa saya disamakan dengan surat warkah? Saya disamain sama girik diberi penetapan. Bisa disamain sama surat nikah. Penetapan pembekuan. Mana ada penetapan pembekuan istilahnya di dalam Undang-Undang 18? Udah gitu dasarnya contempt of court lagi. Kan lucu. Nah ini orang nggak ngerti. 2026 baru. Iya, contempt of court 2026. Kalau contempt of court diterapkan sekarang namanya KUHP pribadi. Nyerangnya pribadi. Nah pribadi nggak bisa karena ada putusan MK bahwa pejabat publik nggak boleh baper. Kalau dikritik oleh masyarakat atau pejabat hukum lainnya nggak boleh baper, namanya kritikan. Gitu. Nah ini orang baper seperti Sunarto ini nggak pantas jadi ketua Mahkamah Agung. Harus dipecat, harus diganti. Revisi Mahkamah Agung harus benar-benar dibersihkan dari tikus-tikus got. Ya. Tapi yang bisa ganti presiden dong. Makanya gue cerita selama ini kan biar Pak Prabowo mau bener nggak enggak nih, mau benahi hukum bener apa enggak. Kalau hanya retorika doang ya udah kita tonton aja bioskop ini ya kan sampai selesai ceritanya. Gitu. Jadi judulnya mau benerin negara atau mau nonton bioskop? Tapi belum ada kabar gitu mau akan dicairkan lagi bang, kan selama ini masih dibukukan. Ada kabar. Lu bisa bayangkan, gue dibekuin hari Minggu bulan Februari tanggal 9 oleh Kongres Advokat Indonesia, oleh seorang ketua umum Siti Jamilul Lubis yang dirinya aja tidak tercatat di Dirjen AHU sebagai ketua umum. Dia ngaku-ngaku, ya kan? Dirinya, dia bikin kongres sendiri, apa sendiri, tidak tercatat sama sekali. Yang namanya syarat organisasi kan harusnya tercatat di Dirjen AHU. Dia kagak tercatat. Yang tercatat hanya Indra Sanul Lubis dan Bang Cucu selaku ketua umum KAI Pedang Hitam. Gue mendukung Bang Cucu karena Bang Cucu tercatat, jelas. Dia orang ngerti hukum. Lah kan Siti Jamilul Lubis orang apaan ini? Hah? Sarjana hukum apa modelnya kayak begini? Hah? Ngaku-ngaku ketua umum mungut-mungutin uang KPA kemana-mana. Dia aja tidak tercatat di Dirjen AHU. Gitu loh. Hah? Lalu mencat saya. Ya pemecatan saya nggak jelas. Hari Minggu dipecatnya. Diumuminnya waktu mereka liburan di Bandung. Lalu hasil liburan itu yang diumumkan di media sosial dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat pembekuan saya pada tanggal 11 Februari. Gawat nggak seorang ketua Mahkamah Agung yang nggak ngerti hukum ini? Ya. Lalu suratnya menyusul dari KAI, surat pemecatan saya karena alasan Mahkamah Agung harus ada surat pemecatan saya baru keluar pembekuan. Tapi pembekuannya duluan yang keluar, baru pemecatan saya menyusul. Kan lucu. Kan saya nonton videonya tuh. Setelah Mahkamah Agung mengumumkan surat pembekuan saya, baru KAI datang nganter surat. Suratnya dibikin belakangan. Wah kacau. Kacau tanpa proses sidang etik. Alasannya contempt of court. Wah kacau nih, kacau. Kasihan Pak Prabowo. Ingat ya, Pak Prabowo ini presiden paling cerdas dan pinter. Harus didampingi oleh orang-orang cerdas dan pinter. Karena beliau ini korban propaganda dulunya. Beliau ini dulunya dibenci karena kepintaran dan idealisnya. Karena kejujuran Pak Prabowo makanya dibenci oleh mafia-mafia dan di sekitarnya. Nah Pak Prabowo ini jangan masuk dalam lingkaran itu. Harus cari orang-orang yang benar-benar mau benahi bangsa ini. Apalagi Pak Prabowo kan udah sepuh. Maksudnya udahlah benahilah negara ini dengan baik. Minimal Pak Prabowo ini meninggalkan nama baik gitu, nanti suatu saat dikenang oleh anak cucu kita gitu. Sebagai presiden yang baik. Kalau sekarang udah baik, udah bagus.
Tinggal hukumnya aja. Tinggal sektor hukumnya. Ini harus diganti ketua Mahkamah Agungnya, cari orang yang benar-benar relevan di bidangnya. Gitu loh. Putusan pembekuan saya itu melalui penetapan. Gila gak penetapan? Emangnya saya ini warga tanah? Emangnya saya ini surat nikah orang, surat nikah siri ditetapkan? Hah? Emang ini saya dokumen-dokumen yang non formal? Gitu loh. Yang bisa ditetapkan. Saya ini dokumen resmi dari negara, dilantik oleh negara. Dan saya diangkat sumpahnya oleh negara. Gitu loh. Sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh negara. Gitu. Masa sumpah saya kepada Allah nih dibatalkan oleh negara? Lucu, saya bersumpah dibatalkan oleh negara. Dan lucu lagi, di dalam surat pembekuan saya katanya saya itu sebelum disumpah calon advokat katanya. Kan lucu. Padahal saya sudah jadi advokat di Kongres Advokat Indonesia setelah dilantik. Dan dikeluarkan surat pengangkatan saya dari Kongres Advokat Indonesia oleh Pak Indra Sanul Lubis. Tapi dalam suratnya saya dibilang katanya pada saat sebelum sumpah saya masih calon advokat katanya. Berarti konstruksi hukum pemikirannya, cakrawala berpikirnya sesat. Ketua Mahkamah Agung ini. Judicial review diajukan kapan, Bang? Udah minggu ini udah. Minggu depan baru judicial review. Perkembangannya berarti jalan Udah, saya melengkapi berkas-berkas, udah dipinta oleh Komnas HAM, udah berkas-berkasnya udah. Komnas HAM sekarang lagi fokus masalah demo yang kemarin kan, demo DPR. Jadi kemungkinan abis demo DPR baru saya dibahas, gitu. berarti udah ada kabar baik ya? Udah ada lagi berjalan semua. Ya, akan ditanya semua dan saya sedang menguji pasal-pasal di dalam penetapan oleh Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Pasal-pasalnya lagi diuji. Apakah itu relevan untuk membekukan saya? Apakah ada nomenklatur pembekuan di dalam Undang-Undang 18? Kalau itu nggak ada, maka mereka habis. Habis mereka. Saya akan mengajukan pemecatan atau pergantian Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini cacat hukum dan ini nggak bisa dibiarkan. Hukum kita jadi hukum rimba kalau ketuanya seperti ini. Gitu. Tapi Abang masih suka apa dampingin klien? Maksudnya masih ada law firm? Ya sering kan. Ya sering. Bulan ini kita udah beberapa kali nangani perkara. Alhamdulillah. Hanya saja saya nggak bisa sidang itu doang. Kalau pengacara masih jadi pengacara. Karena kemarin saya nggak menerima surat ya. Dari Februari saya dipecat oleh KAI, dibekukan 11 Februari oleh Mahkamah Agung. Suratnya baru nyampe kemarin, 15 September 2025. Bayangkan, 7 bulan baru dapat surat fisiknya. Itu pun Surat apa? surat pembekuan saya itu pun fotokopi. 15 September. Ya, September. Baru kemarin. Baru saya tahu tuh isi utuhnya, nomornya, nomor perkaranya apa semua ada. Baru saya tahu nomor penetapannya sekian. Isinya pembekuan saya karena alasannya contempt of court, naik meja. Kan lucu. Ya, pengacara yang dipenjara 9 tahun aja belum dipecat sampai sekarang oleh advokatnya, oleh organisasi advokat. Yang dipenjara 6 tahun, Fredrik Yunandi, itu masih jadi pengacara sekarang. Saya naik meja, lalu dituduh melanggar contempt of court yang ancaman hukumannya hanya 2 tahun. Saya udah dibekukan, dipecat oleh KAI, kan lucu. Dan prosesnya ilegal. Gitu. Nah, ini harus dibenahi oleh Pak Prabowo. Makanya kalau surat pembekuan ini gua ajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, judicial review-nya, gua menang, gua akan mengajukan surat kepada Pak Prabowo segera pecat di Ketua Mahkamah Agung. Ini nggak benar. Ini merusak tatanan hukum di Indonesia. Harus diganti karena masih banyak profesor-profesor yang lebih elegan, lebih pintar dan lebih profesional. Gitu. Siap. Ya. Oke, Bang. Oke.